Kalau sekarang penumpang itu tidak seperti dulu, jadi nggak pasti kadang saya itu lari. Kalau patah ombak tuh malah kita tuh was-wasnya tuh malah ke penumpangnya ya. Saat waktu dia mau naik kapal itu yang paling buat kita tuh was-was karena itu sangat berbahaya. Kalau orang kapal itu tidak gesit atau kita nggak ngasih kode, biasanya tuh takut jepit atau kejebur. Saya Arif, saya sebagai jurumudi di anggota servis Bud Arsa Pelabuhan Tanjung Priok. Kerjaan sehari-hari saya adalah di servis Bud untuk mengantar anggota ABK kapal atau orang perusahaan pelayaran ke kapal di tengah laut. Di servis Bud inilah aku tinggal dan bekerja. Dan walaupun tempatnya seperti ini, tapi menurut saya seperti hotel. Udah nyaman dan nikmat lah, pokoknya nyaman sekali lah menurut saya. Saya di servis Bud udah kerja sudah 15 tahun. Persyaratan untuk menjadi jurumudi di servis Bud Arsa ini hanya seperti kayak di mobil seperti itulah. Mungkin awalnya dari ngenekin dulu, lama-lama bisa boleh membawanya. Jadi untuk menjadi jurumudi di servis Bud Arsa ini tidak ada persyaratan khusus lah. Nah itu. Saya bekerja di servis Bud ini tidak memerlukan modal karena saya hanya menjalankan dan mencari setorannya aja sehari-hari. Itu pun kalau ada pemasukan. Kalau dari penghasilan saya setiap hari itu tidak pasti ya, karena sewanya sekarang itu nggak seperti dulu, agak mulai kurang semenjak corona itu kan. Oh, kalau dulu seandainya sehari itu bisa dapat 10%, mungkin sekarang ya 4% lah, 5% itu udah bagus. Dan servis Bud ini milik perorangan ya, dan saya hanya mengikut atau menjalankannya saja. Dan saya di sini bulanan pun tidak ada gaji, hanya mencari hari-hari dari kita menarik sewa, dapat atau enggaknya, ntar kita bagi setoran, biasanya kita bagi buat kawan-kawan berapa orang, jadi hasilnya nggak tentu. Tarif untuk penumpang kalau ompen itu per orang 50, kalau booking atau charter itu ya tergantung ya PP atau antar aja itu beda-beda tarifnya. Kalau antar aja itu, kalau booking charter, kalau antar aja itu minimal 200, kalau kapal terdekat. Kalau booking PP ya minimal 500, itu nunggu PP lah itu. Hanya kalau ompengan per orang 50 lah. Kalau sekarang penumpang itu tidak seperti dulu, jadi nggak pasti kadang saya itu lari 2 kali, kadang ya lagi ramai bisa 5 kali, kadang yang nggak narik sama sekali. Mas Arif tuh kayak gimana orangnya? Oh, kalau Pak Arif tuh orangnya enak, bersahabat, berteman sama teman tuh orangnya juga baik. Dia mengerti. Kadang temen apa yang dibutuhkan temen tuh dia selalu membantu. Kalau dia ada tuh bener-bener baik dan enak orangnya. Bapak namanya siapa, Pak? Saya namanya Suyati Untung. Oh, Bapak sama ini juga jurumudi juga? Oh, saya enggak. Saya ini di warung saya. Oh, di warung. Di warung. Jadi udah kenal lama ya sama Oh, Mas udah Arif? lama. Sama Mas Arif udah lama. Iya. Pokoknya orangnya tuh enak, meriang lah orangnya. Ini Mas Arif nih di warung nih punya utang apa enggak nih ke Bapak nih? Oh, nggak ada. Dia mah makan selalu langsung bayar.
Dia nggak mau, udah punya utang, makan langsung bayar. Bahkan lebih pun dibalik lah, udah buat bapak aja. Oh gitu Pak? Iya, itulah Pak Arif orangnya. Bener-bener bersahabat sama kita ini. Makanya yang murah-murah ya Pak? Ya, perahunya sepi. Oh, lagi sepi ya? Iya, bener. Perahunya lagi sepi bang, corona. Ya, corona bang, ada corona nih. Lagi corona. Makan sama apa nih Pak? Sama ikan kering pak. Seger ya Pak? Iya, sayur asem. Kalau kita standby itu 24 jam ya kalau kita lagi pas kerja ya. Jadi siang malam kita layanin, asal dia menghubungin kita layanin 24 jam non-stop. Memang kalau kita malam sama siang tuh beda. Jadi kalau siang seandainya 200, mungkin malam 2,5 atau 300. Ada, malam ada juga. Ada, cuma kalau pasti itu nggak bisa pasti. Kalau sekarang tuh ya karena sewa mulai kurang tuh ya jadi nggak pasti. Pokoknya ya ada aja lah, enggak. Tapi ada aja yang balik ke kapal kita anterin ke kapal. Entah dia keperluan sandar atau mau ini ada keperluan di kapal gitu. Kebanyakan kalau malam Iya, kebanyakan sih kalau itu ada kebanyakan ABK, ada yang mau keperluan balik atau ke darat. Kalau orang kantor sih jarang yang malam-malam. Paling kalau orang apa itu kontraktor lah, orang mekanik perbaikan mungkin bisa lembur baru bisa jemput. Kalau masalah cuaca untuk servis boot ini masih bisa mengatasi lah, asal nggak terlalu besar buat ombaknya. Cuma ya nanti biaya sewanya itu tambah melonjak atau tambah mahal karena posisinya ombak, jadi tarifnya jadi naik. Kalau untuk setoran per hari, pokoknya kita biasanya kontrak per bulan 5 juta. Cuma kalau pas lagi sepi, pemilik mau memahami atau memaklumi karena ada kekurangan. Gimana Om? Iya, sesuai dengan kondisi ya, sesuai dengan kondisinya. Kita untuk pelayanan apa aja, untuk muat drum ataupun oksigen ataupun material kita layanin semua. Untuk orang mancing pun bisa karena servis boot ini kan besar, kapasitasnya pun bisa nyampai 8-9 ton. Nggak khusus penumpang aja, malah barang-barang berat itu seperti spare part kapal atau oli amrahan kapal lah. Oh kalau itu ABK ya Pak? ABK, banyak kan di sini lain ABK saja. Ya ini lumayan pelayaran aja. Kalau untuk yang lain pemain itu jarang. Berapa persen kira-kira? Ada 80%-an ABK? ABK ada lah. Kalau untuk barang itu tarifnya beda, dia harus booking atau pokoknya beda, nggak sama kayak orang. Kalau barang mungkin tergantung barang, kita lihat nego dulu. Kalau barangnya cuma sedikit ya disesuaikan dengan barangnya aja. Halo Mas Bro, ngapain Mas Bro? Halo, biasa. Ini Mas Bro lagi banget nih. Sekarang naik Mas Bro, udah naik belum? Belum. Belum. Iya. Nah, Mas Bro. Ini lagi nganggur ya Mas Bro ya? Iya. Lagi Sedikit istirahat kesibukan aja ya, nih. sedikit kesibukan ya, daripada bengong ya. Hari Jumat. Hari Jumat ya, Waktunya sempit. Oh iya, sempit. Jadi hari ini belum narik? Belum. Oke, mudah-mudahan nanti siang rame lah Pak. Iya. Iya, amin. Bapak tadi namanya siapa? Roni. Mas Roni ya. Mas Roni dari? Saya dari Kerawang. Dari Kerawang. Kalau untuk BBM kita dapatnya biasanya beli. Kalau pas beli di pom, kalau enggak ya kita kadang barter sama ABK. Kita dikasih 1 gen atau berapa liter, kita barter dengan mengantarin dia ke kapal. Ya barter antar sama dia, nanti kasih minyak itu barter. Untuk risiko kayaknya nggak terlalu banyak risiko lah. Kalau untuk servis ini jarang, alhamdulillah saat ini dari dulu ya jarang terjadi risiko lah. Pokoknya nggak sampai fatal, paling biasa lah, normal gitu. Kalau untuk kekerasan di servis ini alhamdulillah ya jarang pernah terjadi, cuma
paling normal, paling biasa lah, paling nggak sampai ribut besar ataupun ini. Intinya tuh ya saling mengerti, saling gantian, tidak pernah sampai ada kriminal yang sampai membahayakan penumpang ataupun kru servis boot. Kalau servis boot ini kadang-kadang juga pakai survei AL juga ya di Sidros untuk ngetes alat kedalaman atau alat pendeteksi, pokoknya pendeteksi bawah air lah. Suka pakai di Arsa juga. Kadang juga penyelaman juga pakai di sini untuk penyelaman dasar laut atau untuk nyelamin kapal. Dia memakai servis boot ini untuk mengangkut anggota penyelamat dengan alat-alat. Kalau untuk setoran kita tiap hari ya pasti mikir, apalagi perut kita sendiri juga harus kita pikirin. Cuma kadang-kadang kan kondisi ekonomi sekarang kan tidak seperti dahulu ya. Mau gimana nih, kita harus sabar lah dan berusaha intinya. Sebelum corona itu kita sehari ya alhamdulillah ya bisa 150 bersih, kadang 200. Nah semenjak corona ini kita kadang-kadang ini 100 kotor, kadang-kadang malah nggak dapat sama sekali. Kalau keluarga saya ada di Tangerang, Jayanti, Sempur. Saya dari Demak, Jawa Tengah. Anaknya 3, usia 18, 7 tahun, 2 tahun setengah. Sebenarnya saya kerja di servis ini udah pengen cari yang lain lah. Intinya tuh pengen cari usaha yang lain. Tapi saya tuh pengen modal usaha, nggak punya modalnya. Terus pengen cari kerja yang lain pun kayaknya pada susah semua sekarang ini. Pada sulit lah, banyak yang tutup, banyak yang ini. Kita jadi udah mau nggak mau ya kita jalanin dulu aja lah. Ya kayak kerja di pabrik yang punya gaji tetap, apa buka toko lah, kalau ada yang minjemin modal ya kita mau lah. Cuma untuk cari modal itu susah karena jarang yang percaya sama saya lah. Nggak mungkin dia percaya sama saya karena mungkin pada takut lah minjem kita sama saya. Ya karena kita nggak punya jaminan untuk menjaminkan pinjamannya itu. Alhamdulillah sampai siang ini saya belum ke tengah sama sekali karena sewanya kosong atau belum ada. Ya mungkin nanti dikasih lah. Yang penting sabar aja dulu, yang penting dan berusaha, berdoa dan ikhtiar itu aja. Kalau untuk penghasilan nggak cukup tuh alhamdulillah ya. Kalau kita bersyukur kayaknya sih cukup aja cuma buat makan. Kalau cuma untuk beli yang mewah-mewah kayak mobil, kayak motor pun kayak untuk ganti yang baru pun susah. Ya intinya tuh buat hari-hari alhamdulillah cukup, walaupun buat pas. Bapak nih yang bawa ini kapal ini sekarang siapa nih? Jadi itu teman saya atau konek saya, jadi saya untuk data sekitar. Oh gitu ya, udah ahli juga ya Pak ya? Oh Kita latih semua biar bisa gantian. iya iya. Ini kapal oren ini yang mau kita jemput saat ini adalah kapal tanker merah oren inilah, untuk menjemput ABK-nya untuk sholat Jumat atau keperluan ke darat. Untuk perjalanan 30 menit dari pangkalan ke kapal ini.
dari Jawa Tengah, Semarang sana. Pekerjaan saya pelaut di sini, Pak. Saya bekerja di kapal. Kebetulan untuk kapal kita bermuatan minyak. Oke. Kita pulang pergi tiap hari apa gimana? gimana? Pulang pergi tiap hari apa? Enggak, kita kan di sini kontraknya ya 1 tahun lebih. Jadi kita turun ini untuk acara ibadah aja, sholat Jumat sama pesiar. Jadi kita pulang biasanya 3-4 bulan sekali baru bisa pulang. Berarti setiap hari Jumat Bapak ke darat? Ya, kalau misal tidak ada pekerjaan, kami ibadah. Yang Nasrani ke gereja hari Minggu, yang Muslim hari Jumat kita ibadah sholat Jumat. Seperti itu, Pak. Nah, dan untuk ongkosnya nih, kayak misalkan Bapak kan mau ke darat mau sholat Jumat, Iya. itu ongkos berarti dari pribadi dong, atau gimana? Pribadi, kita biasanya patungan lah, kita iuran dengan teman-teman yang lain. Kalau kita misal turun sendiri ya kita pakai uang pribadi. Seperti itu, ya. Biasanya kita memang sudah ada langganan. Rino termasuk langganan juga. Ada juga yang lain, kadang kan kalau satunya berhalangan hadir, kita cari booth yang lain. Langganan kita ada juga langganan. Kita termasuk langganan juga. Satu. Iya, kita nggak bisa kan, kadang ada yang lagi jemput yang lain, jadi kita pakai satunya lagi seperti itu. Dan untuk kenyamanan servis booth ini yang di Arsa ini bagaimana menurut pendapat Bapak? Kalau menurut saya udah lumayan ya. Jadi dalam cuaca misal hujan atau angin pun untuk servisnya udah termasuk bagus lah. Udah besar, dia tidak terlalu goyang sekali gitu. Arsa top ya? Oke lah, Arsa oke lah. Oke, mantap. Mantap untuk Arsa ya. Kalau cuaca ombak tuh malah kita tuh was-wasnya tuh malah ke penumpangnya ya. Di saat waktu dia mau naik ke kapal itu yang paling buat kita tuh was-was karena itu sangat berbahaya. Kalau orang kapal itu tidak gesit atau kita nggak ngasih kode, biasanya tuh takut kejepit atau kejebur. Harapan kami sebagai anggota sirkuit semua di Arsa ini adalah supaya bisa ramai kembali seperti dahulu dan semoga corona ini cepat berlalu dan tidak mengganggu perekonomian Indonesia, perekonomian kami. Karena semenjak ada corona ini kami jadi tambah sewa atau tambah kurang sewa karena banyak peraturan pemerintah. Emang kita hidup tuh harus ya pokoknya disyukuri lah, yang apa kita ada kita jalani, kita syukuri aja. Jadi saya terlalu nggak mau ambil pusing intinya saya jalani usaha semangat karena saya punya keluarga di rumah yang menunggu dan saya hanya bisa berusaha dan berdoa.